Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber. Si narasumber kali ini, dia pernah melakukan sebuah ritual di Gunung Kemukus. Namun siapa sangka ritualnya ini berujung kepada malapetaka yang harus dia alami. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Adi. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Menjadi seorang karyawan yang mempunyai kedudukan tentu saja membuat hidupku sedikit tenang. Karena selain semua kebutuhanku terpenuhi, kiriman uang kepada orang tuaku pun selalu lancar dan aman. Hal itulah yang akhirnya membuat kepulanganku ini selalu dirindukan. Karena aku pun tahu, kehidupan di kampung asalku ini memang bisa dikatakan sangatlah pas-pasan. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Waktu itu, perusahaan tempatku bekerja tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar karena pimpinan kami tersandung masalah yang membuatnya harus masuk ke dalam bui. Hal itulah yang akhirnya membuat separuh dari karyawannya dikeluarkan karena perusahaan yang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban. Dan aku adalah salah satu karyawan yang dikeluarkan. Saat itu, aku memang sengaja tidak memberitahu orang tuaku di kampung. Karena selain aku tidak ingin membuat orang tuaku bersedih, waktu itu aku sudah berjanji kepada orang tuaku akan membangunkan rumah ketika aku sudah pulang nanti. Dan tentu saja dengan dipecatnya aku sempat membuat aku depresi dan hilang kendali. Bahkan waktu itu aku sempat melakukan percobaan bunuh diri karena tekanan yang ada di hidupku ini seolah-olah sudah tidak bisa lagi aku lalui. Hingga akhirnya aku bertemu dengan salah satu rekanku yang juga keluar dari perusahaan yang sama. Dan tidak kusangka sama sekali, berawal dari obrolan kecil kami waktu itu, aku semakin terjerumus ke dalam jurang dosa yang hingga kini aku sangat menyesalinya. Masih teringat jelas di ingatanku. Pagi itu seperti biasanya, aku sedang membeli makanan di salah satu warung langgananku. Aku bertemu salah satu temanku, sebut saja namanya Wahyu. "Gimana kabarnya, Dik?" ucap Wahyu. "Berat nih, yuk. Aku mau pulang gak ada biaya. Kalau aku gak pulang, orang tuaku nelpon terus," jawabku sambil sesekali memandangi wajahnya. "Sama ini bro, uang juga gak cukup sampai akhir bulan. Setelah ini aku gak tahu hidup apa enggak," sahutnya. "Cari kerja lagi yuk," ajakku saat itu. "Lu mah enak mantan supervisor. Nah gua apa? Sulit bro." "Gak semudah itu yuk. Perusahaan kita sudah jelek namanya karena kasus Pak Irwan itu. Jadi aku ngelamar kemanapun susah. Kita dianggap korup juga. Kemarin aku ngelamar di perusahaan sebelah, langsung ditolak mentah-mentah," ucapku seperti itu. "Pesugihan aja yuk bro, biar cepat kaya," ajak si Wahyu itu. "Males ah, ujung-ujungnya minta tumbal," jawabku santai. "Percaya dah sama gua. Aku ada info tempat pesugihan yang manjur tanpa tumbal," ucap Wahyu meyakinkanku. Singkat cerita, akhirnya kami berdua pun mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercaya oleh Wahyu sebagai jawaban atas semua masalah kami saat itu. Tempat itu adalah Gunung Kemukus. Namun sayangnya, sesampainya di sana, aku dan Wahyu ini di tempat tersebut dan selesai melakukan ziarah, kami sempat kebingungan karena menurut juru kunci yang menjaga makam, di tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari pesugihan. "Di sini cuma tempat ziarah aja mas. Kalau masnya mau ada keperluan lain, saya tidak ikut campur," ucap si bapak juru kunci tersebut ketika menjawab pertanyaan dari kami. Namun anehnya, si bapak juru kunci itu terlihat seolah tidak menghiraukan kami, sambil tidak sekalipun menatap mata kami. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan Wahyu saat itu sempat bersitegang. Karena selain jarak yang sudah jauh ditempuh, perjalanan ke tempat tersebut memang menghabiskan persediaan uangku yang saat itu memang sudah sangat menipis.
Kamu ini gimana sih, Yu? Kita udah jauh-jauh ke sini malah kayak gini. Lu denger kan tadi, di sini nggak ada tempat pesugihan seperti katamu. Ucapku jengkel sambil berjalan ke arah luar komplek pemakaman. Ya nggak tahu bro, aku dapat info dari temanku. Tapi aku yakin kok, di sini ada. Kayaknya si bapak juru kunci itu tadi memang tidak mau ngasih tahu kita. Jawab Wahyu seperti itu. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melangkahkan kaki ke arah kendaraan, tiba-tiba aku dan Wahyu ini dihampiri oleh seseorang yang kurasa dia adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas, mau kemana? Teriak lelaki parubaya itu. Mau pulang pak, ada apa ya? Pak, di sini kalau cari pesugihan di mana ya? Ucap Wahyu tanpa basa-basi memotong pembicaraan. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika menginjak kaki Wahyu, seraya memberikan tanda bila apa yang dilakukannya itu sangat tidak sopan. Aduh, apaan sih lu bro? Sakit tahu, protes Wahyu saat itu. Tenang mas, tenang. Maksud saya panggil masnya itu tadi juga ingin memberitahu tentang hal itu, ucap si bapak tersebut. Loh, bapak tahu kalau niat kami memang cari pesugihan, sautku seperti itu. Sudah kelihatan dari gelagat kalian mas. Di sini sudah biasa kalau kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya kami pun diajak mampir ke salah satu warung kopi yang ada di sekitaran komplek pemakaman di tempat aku berziarah tadi. Dan setelah kami mendengar semua penuturan dari si bapak-bapak tersebut, akhirnya aku mengetahui jika di tempat itu memang kerap kali digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuatku terkejut adalah salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh para pencari pesugihan adalah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan. Dan setelah memantapkan niat, akhirnya aku dan Wahyu pun berniat ikut melakukan semua ritual di tempat tersebut dengan harapan agar keadaanku bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, kami pun melakukan semua arahan dari si bapak-bapak itu. Semua ritual kami lakukan dengan tidak ada satupun yang kami lewatkan. Bahkan saat itu, aku memang benar-benar berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan sepertiku. Setelah beberapa bulan aku melakukan ritual tersebut, secara tidak terduga, perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku secara mentah-mentah, saat itu tiba-tiba menghubungiku untuk memberitahukan jika aku diterima untuk menjadi karyawannya. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik. Ditambah entah kenapa, belum lama aku bekerja di perusahaan baruku itu, tiba-tiba aku diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memangnya harus aku lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku. Karena aku berpikir, jika semua keinginanku ini sudah terpenuhi. Namun siapa sangka, setelah aku berhenti melakukan semua ritualku ini, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tak pernah aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertamaku merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Malam itu seperti biasanya, aku pulang lebih malam dari biasanya karena pekerjaan di kantor yang sepertinya tidak ada habisnya. Sesampainya aku di rumah, tentu saja aku langsung berbaring di tempat tidurku dengan tanganku yang terus-terusan mengotak-ngatik ponselku. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku mulai mengantuk, tiba-tiba aku mendengar ada suara wanita yang terdengar menangis terseduh-seduh. Sepertinya tidak terlalu jauh dari kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan segera menoleh ke kanan dan ke kiri karena aku tahu jika di sana tidak ada seorang pun selain aku. Loh, kok ada suara orang nangis? Pikiranku di dalam hati sambil berjalan pelan keluar dari kamarku. Dan setelah aku sampai di ruangan tengah rumahku, tiba-tiba dengan sangat jelas aku melihat ada perempuan paruh baya yang terlihat duduk di ruang tamu rumahku. Melihat hal itu, aku seketika menyalakan lampu ruang tamuku yang memang saklar lampunya kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Siapa itu? Teriakku sambil tanganku menekan tombol lampu.
Namun anehnya, ketika lampu ruangan yang saat itu menyala terang, sosok perempuan yang sebelumnya kulihat saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena aku berpikir jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahku, saat itu aku berjalan mengelilingi rumahku untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku kembali masuk ke dalam rumahku dengan mengunci rapat-rapat semua pintu, dengan aku yang akhirnya kembali masuk ke dalam tempat tidurku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku yang kembali berbaring di tempat tidurku, malam itu aku kembali mendengar ada suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang daripada sebelumnya. Mendengar hal itu, aku seketika kembali membuka pintu kamarku dengan perasaan yang masih kesal karena aku berpikir jika ada orang yang sedang mengerjaiku. "Siapa sih yang usil?" ucapku sambil kembali membuka pintu. Namun karena saat itu aku kembali dan tidak melihat siapapun di dalam rumahku, akhirnya aku memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahku. Sepertinya ada yang aneh di rumah ini. Jadi saat itu aku mending berpikir tidur di ruang tengah saja. Dan belum lama aku duduk di kursi yang ada di ruang tamu, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan ada seseorang yang terlihat warawiri di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku seketika terkejut bukan main. Aku langsung membuka pintu utama rumahku. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil membuka pintu. Namun anehnya, ketika aku membuka pintu rumahku, aku tidak melihat orang yang warawiri tersebut. Aku terdiam sejenak. Aku coba perhatikan sekitar. Dan tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang sangat menusuk hidung saat itu. Dan karena aku mengira sumber aroma tersebut berada di samping rumahku, aku pun berjalan perlahan ke arah samping rumah dengan mengikuti aroma tersebut yang semakin lama semakin kuat tercium. Dan sesampainya aku di samping rumah, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sesosok makhluk halus yang biasa orang sebut dengan sebutan genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegap dengan tubuhnya dipenuhi bulu layaknya gorila. Tidak berhenti di situ saja, malam itu aku juga melihat matanya yang merah, giginya yang berbentuk taring itu sangat besar dan aneh. Dan aku tidak pernah melihat bentuk tersebut sebelumnya. Melihat itu, jantungku langsung berdetak cukup kencang. Mataku terbelalak dengan seluruh tubuhku yang seolah-olah sudah tidak bisa digerakkan lagi. Dan setelah beberapa saat aku melihat semua kengerian tersebut, akhirnya aku mulai bisa menggerakkan tubuhku. Aku berlari cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah bercucuran tidak karuan. Sesampainya di dalam rumah, aku langsung kunci pintu tersebut. Bergegas, aku langsung masuk ke dalam kamarku. Perasaanku saat itu benar-benar ketakutan. Namun sayangnya, semua tidak berhenti sampai di situ saja. Di tengah-tengah aku masih ketakutan, lagi-lagi aku mencium ada aroma bau busuk yang kini tercium kuat dan seolah-olah bersumber tidak jauh dari tempat tidurku. Saat itu, jantungku semakin kencang untuk berdebar. Aku sangat ketakutan membayangkan apa yang ada di dalam kamarku ini. Aku mulai melihat sekitar. Dan saat aku melihat sekitar, di situ aku kembali melihat sosok genderuwo itu tiba-tiba sudah berdiri di kamarku. Mengetahui hal itu, aku seketika berlari keluar kamar dengan berteriak sangat ketakutan saat itu. "Setan! Setan! Setan!" teriakku sambil keluar kamar tidurku dan masuk ke kamar tidur lain karena memang kamar di rumahku ini lebih dari satu. Sesampainya aku di kamar satunya, bergegas aku langsung masuk ke dalam selimut yang ada di atas kasur. Di dalam selimut, aku masih sangat ketakutan. Aku coba berharap gangguan tersebut cepat usai dan tidak muncul kembali. Namun saat itu dugaanku benar-benar salah. Tak berapa lama kemudian, tiba-tiba aku merasakan
Ada sesuatu yang mendidihi tubuhku dari atas selimut. Tubuh ini benar-benar berat. Aku sangat kesulitan untuk bernapas saat itu. Sedangkan aku ada di dalam selimut. Aku berusaha untuk keluar dari dalam selimut saat itu. Aku coba meronta-ronta, menggerakkan tanganku, kakiku, hingga akhirnya selimut itu mulai terbuka tepat di bagian wajahku. Dan di situ aku langsung terkejut. Karena tepat di atas tubuhku ini sudah ditindihi oleh sesosok wanita dengan wajah yang rusak. Wajahnya ini langsung berhadap-hadapan denganku. Wajahnya benar-benar menyeramkan. Ditambah lagi saat aku yang sedang terkesima menatap wajah yang menyeramkannya ini, tiba-tiba dari mulutnya ini mulai menetes air liur yang menempel ke pipiku. Saat itu aku benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tanganku yang asalnya bisa aku gunakan untuk merontak, itu sekarang kaku. Kakiku ini juga kaku. Aku seperti patung yang sengaja ditindihi oleh sosok tersebut. Sedangkan sosok itu terus saja menatap ke arahku. Ingin rasanya aku tak sadarkan diri saat itu. Namun sepertinya kesadaran masih memaksaku untuk melihat sosok menyeramkan perempuan itu. Dan tak berapa lama, sosok perempuan itu mulai menyeringai. Bahkan, bagian yang rusak di wajahnya itu tiba-tiba berjatuhan dan menimpa ke wajahku. Ditambah dengan belatung yang mulai bergerak-gerak di wajahku. Saat itu, puncak dari kesadaranku. Dan akhirnya aku ditemukan oleh tetanggaku. Karena menurut tetanggaku ini, aku tidak keluar rumahku sudah beberapa hari yang lalu. Ketika aku ditemukan, aku dalam kondisi tidak memakai baju dengan seluruh tubuhku dipenuhi oleh luka cakaran yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian tersebut, aku pun akhirnya sakit keras dan tidak mampu lagi bangun dari tidurku. Hari-hariku ini dihabiskan berada di tempat tidurku. Dengan rasa sakit yang kurasakan saat itu memang seperti sangat sulit dijelaskan. Bahkan ketika azan subuh berkumandang, tubuhku terasa sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Setiap jam 10 siang, aku selalu kedinginan tidak karuan dengan keringat yang sudah tidak berhenti berkucuran. Setiap maghrib sampai pukul 10 malam, aku selalu muntah-muntah dengan tidak jarang pula muntahanku ini mengeluarkan banyak darah. Dan yang lebih parahnya lagi, hampir setiap malam, aku tidak pernah tidur dengan tenang. Di tengah malam, aku seolah-olah didekap oleh seseorang dengan diiringi aroma busuk yang selalu tercium sangat menusuk hidung saat itu. Anehnya, dengan keadaan yang kualami saat itu, dokter menganggap jika tak ada satupun penyakit yang membahayakan yang sedang mengancam nyawaku. Aku benar-benar kebingungan saat itu. Aku belum berani mengabari orang tuaku di kampung. Aku coba melalui semua ini dengan sendiri saat itu. Di rumah, aku dibantu dengan tetangga saja. Namun ketika malam hari, otomatis di rumah hanya ada aku sendirian. Saat itu aku masih ingat, pada pukul setengah 12 malam, perasaanku sudah benar-benar tidak enak. Aku sukar untuk memejamkan mata, karena memang saat itu badanku juga sukar untuk aku gerakan. Dan tak berapa lama kemudian, aku mulai mencium. Ada aroma bau busuk yang mulai menyengat dan musuk hidungku saat itu. Di situ, jantungku langsung berdetak cukup kencang. Aku coba meraih selimut yang ada di kakiku. Aku mulai tutupi wajahku dengan selimut. Aku tidak mau melihat ada sosok yang menyeramkan datang menghantuiku malam itu. Namun tak berapa lama kemudian, aku mulai mendengar ada sesuatu yang menggeram. Mendengar hal itu, jantungku serasa mau copot. Aku terdiam dengan badanku yang mulai gemetar saat itu. Dan tak berapa lama, aku merasakan kakiku ini seperti ada yang menyentuh. Dari tangannya ini, itu aku rasakan tidak beraturan.
jadi seperti dipenuhi oleh banyak luka. Aku rasakan tangan itu mulai meraba dari kakiku dan naik ke atas. Di situ, aku benar-benar terkejut karena si tangan itu sepertinya ada di dalam selimut. Pelan-pelan, aku mulai mengarahkan pandanganku ke bawah. Aku angkat selimut, dan saat aku lihat sosok wanita berwajah rusak itu sudah masuk ke dalam selimutku dengan memperlihatkan wajahnya yang benar-benar menyeramkan. Otomatis, karena kaget, selimut langsung aku singkapkan. Dan ketika aku menoleh ke sisi kiriku, di sisi kiriku ini sudah berdiri sesosok genderuwo yang terlihat menertawakanku. Aku sangat ketakutan saat itu. Ingin rasanya aku berlari, namun aku tidak bisa karena aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Aku hanya berdiam, sedangkan sosok wanita berwajah rusak itu terus saja naik ke atas hingga dia mulai mendekap tubuhku dari atas. Sosok wanita itu mulai tersenyum sambil memperlihatkan wajahnya yang rusak. Sedangkan di sisi kiriku, sosok genderuwo itu terus saja menertawakanku. Karena sudah sangat lelah, aku hanya bisa terdiam dengan mataku yang terus saja melihat sosok menyeramkan tersebut. Entah sampai pukul berapa, namun aku sadar ketika subuh tiba, sosok tersebut mulai menghilang. Sedangkan aku yang shock hanya bisa terdiam. Pada pukul 5:30 pagi, tetangga yang biasanya datang ke rumahku itu kaget melihat kondisiku yang seperti itu. Menurut mereka, saat aku ditanya, aku hanya diam dengan menatap kosong ke arah langit-langit. Bahkan beberapa tetangga coba menyadarkanku, namun aku tetap seperti itu. Hingga akhirnya para tetangga tersebut mulai menghubungi orang tuaku di kampung. Orang tuaku yang mendapatkan kabar seperti itu sangat terkejut. Hari itu juga, mereka langsung datang ke rumahku. Sesampainya di rumahku, mereka benar-benar shock melihat keadaanku yang seperti itu. Akhirnya, aku langsung dibawa oleh keluargaku dan pulang ke kampung halamanku. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan spiritual. Namun prosesnya ini tidak segampang itu. Bahkan pengobatan penyakitku ini harus memakan beberapa tahun waktu itu. Menurut tetua adat di kampungku, aku memang sengaja diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya datang dan sengaja menggangguku. Semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Saat aku sedang sakit itu, aku dipecat dari perusahaan tempatku bekerja karena menurut mereka, aku memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja di sana. Semua biaya perawatanku ini ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah kukumpulkan kembali. Bahkan rumahku yang dekat di tempat kerja pun itu harus kujual untuk biaya perawatanku. Namun akhirnya, lama-kelamaan kondisiku berangsur mulai membaik. Namun di setiap malam, aku selalu merasakan kalau ada seseorang yang memperhatikanku ketika aku sedang tidur. Namun ketika aku membuka mata, aku tidak melihat siapapun di sana. Namun perasaanku bilang, di sana aku seperti diperhatikan oleh seseorang. Aku di situ merasa, mungkin sosok yang terikat perjanjian denganku di Gunung Kemukus masih terus saja datang menggangguku, walaupun tidak menunjukkan wujudnya. Saat kondisiku sudah benar-benar pulih, aku coba mencari kabar Wahyu. Karena semenjak aku sakit, aku benar-benar putus komunikasi dengan siapapun. Aku juga tidak tahu kabar Wahyu seperti apa. Saat aku mencari kabar Wahyu kepada teman-temanku, di situ aku kaget. Karena aku mendengar kabar kalau Wahyu ini ternyata sudah meninggal. Katanya Wahyu ini meninggal di dalam kamar mandi di tempat dia bekerja dengan keadaan telanjang dada. Kabar tersebut tentu saja membawa kesedihan tersendiri bagiku. Karena selain dia adalah rekanku, aku dan Wahyulah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semua kejadian ini.
hingga akhirnya tidak pernah bisa aku bayangkan seperti apa. Dengan aku menceritakan pengalaman ini, semoga bisa dijadikan pelajaran buat para pendengar, supaya kalian tidak menyekutukan Tuhan, karena tindakan tersebut tidak bisa dimaafkan. Apalagi hal itu semata-mata hanya dengan mencari harta yang hanya sesaat. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.